Soal nomor 1. Suatu survei dilakukan pada siswa kelas 11 untuk mengetahui siswa yang berminat mengikuti ekstrakurikuler RPM. Hasil survei 25% dari total siswa putra dan 50% dari total siswa putri berminat kegiatan tersebut. 25% dari putra dan 50% dari putri. 90% dari peminat ekstrakurikuler RPM adalah putri. Artinya yang ini berbanding yang ini itu adalah 90% yang putri, ini yang 10%. Atau kita bisa tulis yang putra dengan putri itu perbandingannya 1 berbanding 9. Berapa rasio total siswa putri dan total siswa putra kelas 11 di sekolah tersebut? Nah, kita misalkan ini saja, ini anggaplah N ya. Ini adalah M. Jadi 25% itu kan senilai dengan 1/4. Yang ini senilai dengan 1/2. 1/4 N berbanding dengan 1/2 M itu sama dengan yang ini tadi, 1 berbanding 9. Ya tinggal kita kali silang saja. 9 kali 1/4, 9/4 N. 1/2 M dikali 1 itu ya 1/2 M. Nah, supaya bulat kita kali saja dengan 4. Ini 9N, ini kalau dikali 4 2M. Karena yang ditanya adalah rasio putri berbanding putra. Putri tadi kita misalkan M, putra itu N, maka kita susun saja ini menjadi M/N sama dengan ini M, yang ini berarti N pindah ke kanan, ini 2 pindah ke kiri. Jadi 9 berbanding 2. Jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 2. Nurul dan Rizka masing-masing memiliki angka favorit. Angka favorit Nurul 5 angka lebih banyak dari angka favorit Rizka. Jadi Nurul 5 angka lebih banyak dari Rizka. Jika selisih kuadrat dari angka favorit Nurul dan Rizka itu 55, selisih. Nah, dari sini kan yang besar adalah yang N ya. N kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 55. Ini bisa kita faktorkan N dikurang R dikali N ditambah R sama dengan 55. Nah, dari persamaan 1 tadi, ini kalau R-nya kasih pindah ke kiri kan jadi N kurang R sama dengan 5 ya. Substitusi saja. 5 dikali N ditambah R sama dengan 55. Atau 55 dibagi 5 kan 11. N ditambah R nilainya adalah 11. Nah, yang ditanyakan adalah angka favorit Rizka. Karena Rizka yang ditanya, kita ganti N-nya. Kita ganti menjadi R tambah 5. Jadi R ditambah 5 ditambah R sama dengan 11. R tambah R kan 2R. 11 dikurang 5, 6. Atau kita peroleh R-nya adalah 3. Jelas? Nomor 3. X kurang Y kuadrat per X kurang Z dikurang Z kurang Y kuadrat per X kurang Z sama dengan Y dikurang Z. Dan Z tidak sama dengan X, maka nilai Y adalah, nah ini kan X kurang Y kuadrat per X dikurang Z dikurang Z kurang Y kuadrat per X kurang Z sama dengan Z dikurang dengan Y. Yang ditanyakan adalah nilai dari Y. Kalau soal seperti ini bisa kita, ini kan sama-sama kalau kita perhatikan X kurang Z, X kurang Z ya. Ini kan bisa semua ruas kita kalikan saja dengan X kurang Z. Nah, sekarang persamaannya menjadi, yang ini kan tercoret penyebutnya, ini juga tercoret, X dikurang Y kuadrat dikurang Z dikurang Y kuadrat sama dengan, ya ini Z dikurang Y dikalikan dengan ini X kurang Z. Ya, tinggal kita jabarkan masing-masing.
depan pangkat 2 x kuadrat, belakang pangkat 2 y kuadrat, 2 kali depan kali belakang, 2 kali x kali min y, min 2 xy. Untuk yang di belakang karena ini kurang, nah kita kerja dulu yang dalam kurungnya. Depan pangkat 2 z kuadrat, belakang pangkat 2 y kuadrat, 2 kali depan kali belakang, min 2 yz. Sama dengan, nah untuk ruas kanannya kita kerjakan 4 kali ya, z kali x, z kali min z, min y kali x, terakhir min y kali min z, atau jadi positif yz. Nah ini bisa kita kali masuk minusnya, atau jadi min z kuadrat min y kuadrat plus 2yz. Untuk yang ini itu sama, tidak berubah. Ini juga sama, tidak berubah. Nah, kita cari yang bisa dicoret ya. Ini y kuadrat dengan y kuadrat. Terus yang mana lagi? Nah, sudah tidak ada, tinggal kita, oh ini sama, min z kuadrat dengan min z kuadrat. Kita tulis sisanya. Ini jadi x kuadrat dikurang 2xy. Nah, sama dengan ini ke sebelah kan jadi tambah. Ditambah xy. Terus ini ditambah 2yz. Ini ke sebelah juga bisa menjadi min yz supaya sama. Ini habis. Masih ada ya. Masih ada xz. Nah, atau kalau ini sederhanakan x kuadrat tetap, ini ditambah ini jadi min xy, ditambah ini kurang ini hasilnya yz sama dengan ini xz. Nah, yang ditanya adalah y sama dengan. Jadi kita faktorkan di sini y-nya. Yang ini y-nya kita kumpul, y dalam kurung ini minus x, yang ini ditambah z. Terus kemudian x kuadrat ke kiri ke kanan jadi kurang x z dikurang x kuadrat. Atau ini bisa kita faktorkan, sama-sama ada x-nya dalam kurung ini z dikurang yang ini adalah x. Nah, karena ini dengan ini yang dalam kurung ini z kurang x, yang ini min x tambah z itu kan sama ya kalau ditukar posisinya. Jadi kita coret. Jadi yang terakhir kita peroleh persamaan y sama dengan x. Atau jawabannya adalah bravo. Bisa dipahami? Nah, nomor 4. Diketahui x tambah 1/x sama dengan 5. Tentukan nilai A agar persamaan ini bernilai 3/4. Nah, kita buat dulu ini persamaannya. Kita sederhanakan dulu ya. Ini bisa kita tukar. Kalau kita tukar atas per bawah atau kita tukar pembilang dan penyebutnya, ditambah x kuadrat ditambah 1 per ax kuadrat sama dengan 4/3. Nah, kemudian ini kita pisah menjadi 3 suku. X pangkat 4 per ax pangkat 2 ditambah x kuadrat per ax kuadrat ditambah 1/ax kuadrat sama dengan 4/3. Atau kalau ini disederhanakan menjadi x kuadrat per a ditambah ini 1/a ditambah yang ini 1/x kuadrat 1/x kuadrat. Oh, atau bisa kita rubah tadi. Jadi a-nya bisa kita tidak kalikan saja di sini. Nah, a-nya kita pindahkan ke yang ini, a-nya kita pindahkan ke sini menjadi 4a/3. 4a/3. Nah, x kuadrat ditambah 1/x kuadrat kita bisa dapat dari sini, yakni dengan cara ini kita kuadratkan. Nah, kalau ini kita kuadratkan, depan kuadrat ditambah belakang kuadrat ditambah 2 kali depan kali belakang, atau 2 kali x dikali 1/x sama dengan 5 kuadrat 25. Atau kita peroleh x kuadrat ditambah 1/x kuadrat itu sama dengan ini 25. Ini kan nilainya 1 ya.
kali 2, 2 ke kanan jadi kurang. Atau kita peroleh nilai adalah 23. Nah, kembali ke soal ke yang ini. Artinya x kuadrat ditambah 1/x kuadrat itu nilainya 23. Ditambah 1 yang ini dapat 24. Sama dengan 4A per 3. Ini bisa dibagi 4 dapat 6. 3 ke kiri jadikan kali. Atau A-nya sama dengan 6 dikali 3, 18. Jadi jawabannya adalah delta. Ada pertanyaan? Nah, lanjut ke soal nomor 5. Jika 4x kurang 12 berpangkat 4x kurang 12 berpangkat x kuadrat kurang 16 sama dengan 1, banyaknya nilai A yang memenuhi. Nah, sekarang kita perhatikan. Misal ada M berpangkat N sama dengan 1, maka ada beberapa kondisi yang memenuhi. Yang pertama, kalau M-nya 1. Kalau M-nya 1 berpangkat apapun, ya pasti nilainya adalah 1. Yang kedua, kalau M-nya itu bernilai min 1. Nah, cuma kalau M-nya itu bernilai min 1, maka pangkatnya atau N itu harus berupa bilangan genap supaya jadi positif 1. Yang ketiga adalah pangkatnya sama dengan 0 atau N ini berpangkat 0. Semua yang berpangkat 0 itu nilainya 1 kecuali 0 pangkat 0. Makanya ini syaratnya adalah M-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi ada 3 solusi. Kita ke solusi yang pertama, yakni 4x kurang 12 atau yang ini tadi nilainya adalah 1. 4x sama dengan min 12 ke kanan jadi tambah 13. Terus 13 dibagi 4. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau 4x kurang 12 ini, yang ini tadi, bernilai min 1. Nah, bernilai min 1 berarti 4x sama dengan min 1 ditambah 12, 11. Kita peroleh 4x atau x sama dengan ya 11 per 4. Kita substitusikan ini ke yang ini tadi, karena ada syaratnya. Pangkatnya itu harus genap. Kita substitusikan ke sini, yakni x kuadrat dikurang 16. 11 per 4 berpangkat 2 dikurang 16. Atau hasilnya 121 per 16 dikurang 16. Atau hasilnya itu 121 dikurang 256 per 16. Ini kita peroleh negatif berapa ini? 125 per 16. Nah, kita jadikan patokan itu pembilangnya yang di atas. Nah, karena yang di atas adalah ganjil, maka jawabannya ini nanti adalah minus 1 yang ini. Karena kita cari pangkat yang genap. Artinya solusi X sama dengan 11 per 4 itu tidak benar. Terakhir, di pilihan yang ketiga kalau pangkatnya adalah 0 atau X kuadrat dikurang 16 itu nilainya 0. Ini bisa kita faktorkan X kurang 4, X ditambah 4 sama dengan 0. Ini yang pertama, X sama dengan 4, atau yang kedua X sama dengan min 4. Nah, karena ada syarat M-nya itu tidak sama dengan 0 atau basisnya yang di sini itu tidak boleh 0, ya kita substitusikan ke sini, yakni 4 kali X dikurang 12 sama dengan 0 atau tidak. Kita cek untuk yang ini. 4 dikali 4 kurang 12, 16 kurang 12 itu nilainya 4. Berarti ini benar. Lanjut lagi, kita substitusi 4 kali min 4, min 16 dikurang 12, itu juga bukan 0, berarti benar. Jadi solusi akhirnya itu ada sebanyak 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah Charlie. Bisa?